Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danu Aji Nugroho dengan NPM 2241198 dari kelas manajemen 22C. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait orientasi perusahaan terhadap pasar. Pengertian orientasi pasar secara umum merupakan parameter perilaku serta proses dari konsep pemasaran suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bisa berorientasi pasar, maka perusahaan tersebut bisa mengembangkan serta memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Saat perusahaan memahami pasar, maka perusahaan dapat menciptakan suatu strategi pemasaran serta memiliki pengetahuan kekuatan serta kelemahan pesaingnya dalam pasar. Orientasi pasar memiliki pengaruh yang hebat di dalam pemasaran. Komponen dari orientasi pasar, menurut ahli Lever dan Slater menyatakan terdapat 3 komponen orientasi pasar yang merupakan terdiri dari orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi. 3 komponen tersebut merupakan hal penting yang harus dimiliki perusahaan terhadap pasar. 3 komponen orientasi pasar tersebut menjadi penting oleh perusahaan karena ada nilai-nilai yang dibangun perusahaan untuk memberikan hasil serta kepuasan untuk pelanggan. Orientasi tersebut merupakan proses pemahaman pelanggan untuk dijadikan nilai untuk perusahaan sendiri. Orientasi yang pertama yaitu orientasi pelanggan. Komponen utama orientasi pelanggan merupakan pemahaman perusahaan pada target konsumen sebelum menciptakan nilai yang berharga pada pelanggan seterusnya. Melalui orientasi pelanggan nantinya akan membentuk persepsi pelanggan atas nilai yang dirasakan. Selain itu, orientasi pelanggan masuk dalam aktivitas yang ikut dalam pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan target pemasaran serta menjadi rujukan untuk menentukan target pelanggan untuk kedepannya, merancang produk dan jasa yang dibutuhkan pasar serta kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu orientasi pesaing. Orientasi pesaing sendiri merupakan pemahaman perusahaan pada kekuatan serta kelemahan dalam jangka waktu pendek. Tak hanya itu, hal ini juga berlaku pada strategi jangka panjang dari para pesaing perusahaan yang berpotensi muncul dan meramaikan pasar. Sedangkan pemahaman orientasi pesaing memiliki 2 tujuan, yaitu dalam jangka pendek untuk perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini dan masa depan, serta jangka panjang untuk menentukan strategi ke depan untuk fokus pada menarik target konsumen. Yang ketiga dan terakhir yaitu orientasi antar fungsi. Komponen terakhir dari orientasi pasar adalah koordinasi antar fungsi, yang merupakan refleksi dari koordinasi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai konsumen bagi pelanggan dengan tepat sasaran, serta memberi respon yang tepat pada pelanggan yang membutuhkan. Hal ini perlu dilakukan dalam organisasi agar sumber daya yang dipunyai perusahaan dapat dipakai secara maksimal untuk menciptakan kepuasan pada konsumen itu sendiri. Tak hanya itu, juga menjaga pesaing yang nantinya bisa saja memperhemat strategi yang tengah dikembangkan. Fungsi orientasi pasar. Orientasi pasar sendiri berguna untuk mengarahkan perusahaan pada kompetisi advantage yang bisa dipertahankan melalui beberapa aktivitas di internal serta eksternal. Ahli Hasan di tahun 2008 memberikan pendapat terkait fungsi serta manfaat orientasi pasar. Berikut penjelasannya. Fungsi yang utama adalah mengarahkan perusahaan pada perbedaan dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Saat perusahaan melakukan orientasi pasar, maka perusahaan tersebut mendapatkan penilaian yang berguna untuk strategi produk di masa mendatang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.